Halo semuanya, apa kabar hari ini? Kembali lagi di video ini untuk membahas fakta-fakta menarik atau hal-hal unik yang ada di dunia ini bersama saya dan Kak Risa di video ini. Oke. Kali ini kita akan membahas motor unik yang sebenarnya kalau dari body itu nggak asing banget untuk kita orang-orang awam atau orang-orang dulu yang pernah ngelihat body ini. Karena dulu-dulu udah pernah dipakai gitu loh Kak, jadi nggak asing-asing banget dan sekarang dibangun atau di remake gitulah bahasanya ya. Tapi mesinnya mungkin dioprek menjadi lebih bagus, lebih mumpuni dan lebih gahar gitu Kak. Jadi harganya juga naik gitu loh ya. Dan inilah motornya. Ada Brooks Superior SS 100 seharga 632 juta. Bahas motor-motor mahal tuh agak gemeter ya Kak? Gemeter ya ngelihat harga-harganya gitu maksudnya tuh. Dan sebenarnya kalau kita lihat ini Brooks ini lebih mirip motor tua kakek kita zaman dulu gitu nggak sih Kak? Ternyata motor ini memang bisa dibilang bangkit kembali dari kematian pada tahun 2015 kemarin. Yang membuat itu si Brooks ini juga gitu loh maksudnya. SS 100 adalah cara modern dalam etos inovasi Brooks Superior. Keunggulannya selain performa adalah desain yang sangat baik dan konstruksi dari bahan yang unggul. Itu berdasarkan riset kita ya, karena kita susah juga untuk menemukan riset si Brooks Superior SS 100 ini ya Kak ya. Bener. Kayaknya kurang informasi tentang si Brooks Superior ini selain harganya mahal banget gitu maksudnya. Kalau kita lihat ini lebih mirip motor Yamaha atau Honda yang zaman dulu banget gitu gak sih Kak? Bener, yang sering dipakai sama bapak-bapak atau kalau sekarang mungkin kakek-kakek ya. Kita untuk ngomong cucu-cucunya aja. Yang knalpotnya itu kayak identik banget, suaranya pasti trenteng-teng-teng gitu ya. Iya, betul itu. Ya, karena mungkin memang dia namanya kan bangkit kembali dari kematian nih Kak. Jadi mungkin ini motor tua kan. Iya, maksudnya emang ini motor tua yang dirubah lagi, diperbaharui lagi sehingga bisa dikendarai lagi gitu ya. Tapi knalpotnya lucu Kak. Ternyata knalpotnya 2 gitu ya. Kalau yang biasa kita lihat keliling komplek atau keliling rumah itu kan dengan knalpot 1 aja udah cukup meresahkan dengan trenteng-teng-tengnya. Suaranya ya. Apalagi ini kalau knalpotnya 2 Kak. Iya, tapi kalau ini mungkin halus ya Kak ya, karena Mungkin. dengan harga 632 juta ya, kuping kita nggak resah, tapi hatinya yang resah. Ya Allah, mahal banget ya Allah, kayak gitu ya. Mikirin cicilan tiap bulannya itu loh Kak. Kita mau nyicil berapa juta sebulan Kak kalau harganya aja 632 juta nih. Emang paling cocok tuh kalau kayak kita pakainya Beat aja sih Beat Kak. aja sih, apalagi kan aku kecil ya, mau pakai Nmax aja kayak mikir-mikir 2 kali. Bener. Kayak akunya takut nggak kelihatan kalau aku naik motor gitu loh. Takutnya kalau misalnya kita naik Nmax gitu ya, aku ya Kak nih ya, itu bukannya aku bisa mengendalikan motor, tapi rasanya kayak aku yang dikendalikan motor gitu loh. Soalnya kan misalnya kalau kena angin udah gleor aja kan, nanti aku yang takutnya nggak bisa mengendalikan si motor besar ini kalau aku pakai semacam Nmax, PCX atau ADV gitu loh. Jadi takut, emang amannya untuk aku nih Beat, Vario kayak gitu, Scoopy udah paling aman deh pokoknya ya Kak ya. Oke, lanjut ya. Nah, next ini ada Energica Ego 45 Limited Edition. Seperti namanya, ini mungkin limited edition ya. Seharga ya Allah 1 miliar. 1 miliar cuma dapat motor. Dan Energica Ego itu merupakan motor listrik ternyata Kak. Bisa disimpulkan ini adalah motor listrik terbaik yang ada di dunia sekarang gitu.
Jadi nggak cuma bensin, tapi ternyata ini motor listrik. Tapi kalau untuk dari bodi, sebenarnya bodinya seperti bodi Ninja aja ya, pada umumnya motor-motor Standar laki sih, standar, nggak ada yang spesial juga dari si Energica Ego ini untuk dari bodi ya. Tapi kalau dari mesin mungkin ya itu tadi, karena dia bisa dipakai di listrik gitu loh, kan kapan lagi gitu kan. Tapi nih Kak, ada satu yang unik nih. Apa tuh Kak? Jadi menurut beberapa artikel ternyata motor ini tuh motor balap Kak. Oh, motor Bukan balap. motor konvensional yang biasa kita lihat itu. Aku pikir ini motor konvensional biasa Kak. Soalnya kan kalau ini motor listrik lumayan. Kalau misalnya habis nanti aku bawa power bank. Enggak dong, masa pakai power bank? Iya kan, siapa tahu bisa nge-charge gitu kan. Lumayan tuh Kak, aku bawa power bank yang harga-harga 200.000 gitu. Next, ada apa nih Kak nih? Ada Virus Alien 988. Virus. Yes. Namanya virus ya. Cukup bikin deg-degan juga nih ya. Iya, Kalau ya. denger virus gitu di zaman sekarang, Cukup apalagi resah. denger harganya nih Kak, tambah deg-degan lagi nih. Berapa tuh Kak tuh? 1,4 miliar. Itu duit semua apa boleh diselipin godong gedang? Duit sih Kak. Duit ya harusnya ya. Tapi kayaknya bisa dicicil. Bisa dicicil. Berapa ratus juta sebulan Kak mau nyicilnya? Mau berapa tahun lunasnya? Kalau aku nyicil, cicilanku aja motor 700.000 sebulan. Mungkin ini sampai aku dimakamkan belum lunas Kak. 700 juta kayaknya Kak. Betul. Kalau 700.000 entah aku dimakamkan pun belum lunas ini nanti duitnya. Ini ya. tapi sejauh ini paling unik sih Kak bentuknya. Kenapa tuh? Kayak item ya, bener sih kalau misalkan dibilang kayak virus. Enggak sih. Kalau Lucu aku aja gitu Kak lebih bentuknya. melihat dia kenapa tidak ada kepalanya ya. Nah, tidak terlihat kepalanya dan tidak terlihat stang motornya gitu maksudnya. Jadi kesannya sih kalau kita melihat si virus alien ini, kita sudah melihat motor beserta si pengendara, padahal belum ada pengendaranya di sini nih ya. Karena dari bodi depan yang bagian tank itu, yang kita kira bagian tank itu kayak sudah gede banget, dan gimana caranya sih yang nyetir menempelkan dadanya gitu loh Kak, maksudnya terlalu nempel nggak sih dadanya di tangki bener depannya gitu karena tinggi banget gitu ya. Tapi mungkin ya itu keunikannya ini yang membuat harganya tuh mahal gitu ya. Ini motor ini tapi penuh banget gitu ya Kak. Iya, makanya kayak kita nggak bisa ngelihat, kalau kita sekilas sebagai perempuan ya, kita nggak bisa melihat kepala dan nggak bisa ngelihat setangnya di sebelah mana gitu loh. Kalau sekilas ya aslinya ya kita lihat ini kepala, ini stang gitu ya. Cuman kayak sudah ada pengendaraannya aja, full sekali. Kira-kira motor ini ada di Indonesia nggak ya Kak? Jangan meremehkan Indonesia. Mungkin ada tapi kita yang belum lihat. Soalnya ini Indonesia kan tuh kalau misalkan kita lihat dari bodinya nih, orang Indonesia itu kan biasanya parkir motor di sela-sela rumah, kalau nggak nyimpen motor itu di ruang tamu, bener nggak? Kalau misalkan orang Indonesia punya motor ini mau diparkirin di ruang tamu kayaknya susah juga sih Kak. kayaknya dibawa tidur ke kamar sih. Nggak kalau bisa segitu. dibelok-belokin kayaknya Kak. Soalnya penuh banget, bener-bener penuh banget gitu depannya. Tapi kalau aku yakin kalau yang punya motor ini kayaknya parkiran motornya juga gede kah se-Indomaret. Iya sih, lebih gede dari rumah kita ya Iya, Kak? kayaknya rumah kita aja cuman parkiran rumah kita biasa sih takut kegores. Kalau ini aku punya ya, aku punya motor ini kalau kegores mungkin nangis ya aku. Jadi mendingan ngalahin bikin garasi juga. Dan biasanya kalau orang yang punya motor-motor kayak gini itu udah pasti orkai sih Kak, orang kaya ya, nggak mungkin orang level menengah ke bawah gitu maksudnya. Buat bikin garasinya biar nggak kegores aja udah mahal kan, apalagi beli si motor ini gitu loh. Kalau kita lah ya udah cukup yang biasa-biasa saja dulu ya, masih di Beat, Vario dan Scoopy gitu. Jadi kalau kegores paling masih bisa di apa tuh namanya, dibenerin gitu, dicat ulang gitu. Dan kita akan membahas lebih jauh lagi tentang motor ataupun mobil. Kalian juga bisa request mau apa yang akan kita bahas di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya bersama saya dan Kak Risa. Bye-bye.